Shalom, salam kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, sekali lagi kita sangat bersyukur karena kita diberikan peluang untuk belajar firman Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita renungkan dan pelajari bersama-sama diambil di dalam Injil Yohanes 18 ayat 28 sehingga Injil Yohanes 19 ayat 16. Jadi satu pembacaan firman Tuhan yang panjang dan saya akan bacakan di dalam terjemahan bahasa Indonesia. Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak pula, "Jangan dia, melainkan Barabas." Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesat dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu. Dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam, kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawaban kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau berbicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia. Tetapi orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar."
Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar, dan ia duduk ke kursi pengadilan di tempat yang bernama Litos Trotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, "Enyakan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang sudah kita baca. Dan hari ini kita belajar tentang satu lagi tema, yaitu Yesus di hadapan Pilatus, atau Yesus diadili di hadapan Pilatus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat firman Tuhan yang sudah kita baca, seawal pagi orang-orang Yahudi, para pemimpin agama Yahudi sudah membawa Yesus untuk menghadap Pilatus. Dan ketika mereka tiba di istana Pilatus, orang-orang Yahudi tidak masuk ke dalam istana, karena bagi orang-orang Yahudi, mereka dianggap najis kalau mereka masuk ke rumah orang yang bukan beragama Yahudi. Dan kalau mereka najis, itu memungkinkan mereka tidak boleh beribadah dan juga tidak boleh merayakan Paskah. Karena itu mereka tidak masuk ke dalam istana Pilatus. Dan Pilatus harus menemui orang-orang Yahudi di luar istananya. Dan ketika Pilatus berada di sana, Pilatus bertanya, apa kesalahan yang dilakukan oleh Yesus? Tetapi orang-orang Yahudi menjawab bahwa mereka tidak akan membawa Yesus ke hadapan Pilatus kalau Yesus tidak bersalah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dapat juga melihat bagaimana Pilatus bertanya kepada Yesus bahwa apakah dia atau Yesus raja orang Yahudi. Dan Yesus secara terus terang memberikan jawaban kepada Pilatus bahwa kerajaan Tuhan Yesus bukanlah kerajaan di dunia. Dan kali kedua Pilatus bertanya, apakah Yesus raja orang Yahudi? Yesus menjawab, engkau sendiri menyatakannya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, melalui peristiwa Yesus diadili atau Yesus di hadapan Pilatus, ada banyak hal yang sangat penting yang dapat kita pelajari, yang boleh kita renungkan sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama, kita melihat bagaimana orang-orang Yahudi, para pemimpin agama, membawa Yesus kepada Pilatus, dan mereka tidak mau masuk ke istana Pilatus karena mereka tidak mau menjadi najis. Ini bermaksud dari satu sudut orang-orang Yahudi kelihatan sangat beragama. Dari satu sudut mereka sangat mau mentaati hukum agama Yahudi. Tetapi kalau kita melihat tujuan mereka ke sana adalah untuk membunuh Tuhan Yesus. Ini bermaksud ada sikap yang munafik
di antara orang-orang Yahudi ini. Dari satu sudut mereka kelihatannya beragama, tapi dari satu sudut mereka bersikap jahat. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita belajar untuk tidak bersikap munafik. Dan kalau kita sebagai anak-anak Tuhan menjadi berkat di gereja, di luar gereja pun seharusnya kita menjadi berkat. Kalau di dalam gereja kita kelihatan sangat beragama, di luar gereja pun seharusnya kita kelihatan anak-anak Tuhan yang tekun membaca Alkitab, rajin berdoa dan menyembah Tuhan. Tidak hanya kelihatan rohani di gereja. Dan juga saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga kalau kita baik di gereja, di luar gereja pun kita baik. Contohnya tidak memukul anak-anak dengan keterlaluan dan sebagainya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, itu hal pertama yang boleh kita renungkan dan pelajari. Saudara dikasihi Tuhan, hal kedua yang boleh kita pelajari melalui peristiwa Yesus di hadapan Pilatus adalah kita melihat Pilatus itu sendiri. Dia mau berniat untuk melepaskan Yesus. Dia mengetahui Yesus tidak bersalah. Dia tahu orang-orang Yahudi hanya mau membenci Yesus. Dia mengetahui kebenaran. Tetapi dalam satu sudut, Pilatus tidak mau kuasanya tergugat. Dia mau mengetahui kebenaran, tetapi dia tidak melakukan kebenaran itu. Dan sebagai anak-anak Tuhan, kita belajar bahwa kita yang tahu kebenaran itu melakukan sesuai dengan kebenaran yang kita ketahui. Sebagai contoh, kalau kita tahu Yesus adalah juru selamat yang sejati, kita percaya akan kebenaran itu, dan kita melakukan kebenaran yang kita terima. Kita mengetahui kebenaran dan kita melakukan. Contohnya kita mengetahui beribadah kepada Tuhan itu baik dan benar, dan itu kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui perikop ini, hal ketiga yang kita boleh pelajari di dalam perikop ini ialah melalui Yesus Kristus itu sendiri. Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita melihat Yesus berkata bahwa kerajaannya bukan dari dunia ini. Itu bermaksud Yesus memberitahu bahwa bukan manusia yang menentukan kekuasaan Yesus, bukan manusia yang menentukan Yesus disalibkan, bukan kekuatan manusia yang menentukan Yesus diadili, Yesus menderita dan sebagainya, tetapi semuanya karena kerelaan Yesus sendiri melakukan hal itu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kekuasaan kerajaan Tuhan Yesus tidak ditentukan oleh manusia, tetapi Tuhan Yesus sendiri. Dan kita belajar bahwa sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan kasihi, kita sebagai anak-anak Tuhan tidak dipilih oleh manusia sehingga kita boleh menjadi anak-anak Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan bukan manusia yang memilih kita sehingga kita boleh percaya kepada Yesus. Sebagai anak-anak Tuhan, bukan manusia yang menentukan kita dipanggil oleh Tuhan untuk melayani, untuk menjadi berkat, tetapi semuanya atas kehendak dan Tuhan sendiri yang memilih dan menentukannya. Bahkan sebelum kita lahir ke dunia, Tuhan sudah merencanakan apa yang terbaik bagi kita. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan,
Mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang sudah memilih kita, mengangkat kita menjadi anak-anak Tuhan. Dan biarlah kita terus melakukan dan menghargai pemilihan Tuhan terhadap kita. Jadi saudara dikasihi Tuhan, melalui perikop firman Tuhan ini, kita belajar bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita jangan lagi menjadi anak-anak Tuhan yang munafik. Kita juga belajar bahwa kita yang mengetahui kebenaran, melakukan kebenaran yang kita terima. Saudara, bukan Tuhan, bukan manusia yang memilih kita, tetapi Tuhan sendiri. Marilah kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan terus hidup melakukan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Saudara dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena kita sekali lagi ada kesempatan belajar firman Tuhan tadi. Dan karena itu, mari kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Kami sangat bersyukur karena Engkaulah yang membantu dan memungkinkan kami sekali lagi boleh belajar dan merenungkan firman-Mu. Bapa di sorga, kiranya Engkau memberkati setiap kami yang sudah belajar dan mendengar firman-Mu. Kami terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang tidak munafik. Dan kami menjadi anak-anak Tuhan yang sudah mengetahui kebenaran firman-Mu, melakukan kebenaran yang sudah kami terima, sehingga di dalam hidup kami akan kami menjadi berkat bagi Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa supaya Tuhan yang akan terus menyertai dan memberkati jemaat-Mu dimanapun berada. Ketika kami beribadah di rumah kami masing-masing, kami percaya Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kekuatan bagi kami. Ketika kami melakukan segala sesuatu pekerjaan kami, Tuhan memberkati. Ketika kami bersama-sama keluarga di rumah kami masing-masing, Tuhan memberkati sehingga tetap pada sukacita di dalam keluarga kami masing-masing. Bapa di surga, berikan kami anak-anak-Mu kekuatan di dalam kami terus mengikuti arahan kerajaan untuk duduk di rumah, dan berikan kami kekuatan untuk menghadapinya Tuhan. Dan kami juga mau berdoa supaya Tuhanlah yang akan memberkati kami, menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Bapa, terima kasih, kami bersyukur karena kami boleh merayakan, memperingati penderitaan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Meskipun kami berada di rumah, tetapi kami bersyukur karena kami masih ada kesempatan untuk memperingati kesengsaraan Tuhan Yesus, beribadah, menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu. Kami mau serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin.